Katanya teknologi itu bikin manusia jadi lebih mudah, tapi kenyataannya kita bukan ngomongin soal diskon ya, kita ngomongin buat makan sehari-hari. Harga beras naik, harga popok naik, tapi gaji kita masih segitu-gitu aja. Dan bahkan masih loh di luar sana banyak yang nggak berpenghasilan, ya kayak aku ini salah satunya. Tapi juga banyak di luar sana yang bisa beli tanah di Mars. Ya, kamu nggak salah dengar. Mereka bisa beli tanah di Mars. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu ada satu nama yang bahkan mungkin nggak pernah masuk di TV nasional atau internasional atau bahkan di pencarian YouTube kamu. Padahal idenya itu tuh bisa ngebalikin sistem yang selama ini cuman bisa kita tonton aja men. Dia bernama Peter Diamandis. Dia tuh bukan dokter yang nulisin resep, bukan. Tapi nulis masa depan. Di video ini aku akan ngebongkar cara berpikir gila dia. Bisa jadi senjata kamu yang selalu mikir hidup tuh selalu kalah star aja. Kalau Elon Musk itu orang yang mikir cara bikin roket, nah Peter Diamandis adalah orang yang membuat orang seperti Elon Musk berpikir bahwa mereka bisa ngebuat roket. Peter ini tuh bukan dokter yang nyuntik-nyuntik pasien pada umumnya, tapi dia nyuntik ide ke kepala manusia agar mereka berpikir, ngebuat mereka berimajinasi lebih jauh, gak cuman soal uang dan hutang. Dia adalah pelopor apa yang dinamakan exponential thinking. Dia nggak pakai kalkulator yang receh-receh yang biasanya dipakai sama semua orang saat ini. Enggak. Dia pakai cara gimana solusi gila bisa langsung jadi solusi global saat ini juga. Dia tuh percaya bahwa manusia tuh mau berpikir keras ketika mereka dapat hadiah yang gede. Dari situ timbullah ide nyelenehnya. Itu bernama X-Prize. Coba bayangin gini, dia tuh bikin lomba yang hadiahnya puluhan juta dolar. Dan lombanya bukan kayak cuman lomba sedih-sedihan, makan kerupuk. Nanti yang paling susah dikasih hadiah, bukan. Dia bikin lomba untuk orang berpikir memecahkan masalah yang jadi solusi ke kita sekarang. Ada contoh nyatanya nggak? Ada men. Dia tuh pernah bikin lomba yang hadiahnya 10 juta dolar buat siapapun yang bisa bikin pesawat pribadi ke luar angkasa. Hasilnya Spaceship One itu adalah cikal bakal industri luar angkasa saat ini. Masalahnya itu tuh bukan teknologinya yang nggak ada, tapi insentifnya yang kadang ngaco men. Makanya Peter ngasih tamparan buat dunia. Kalau kamu pengen manusia mikir serius, maka kasih hadiah men, bukan malah dikasih jabatan. Bukan, kasih uang aja udah beres. Mereka pasti bakal mikir serius. Tapi semua itu buat siapa? Apa gunanya buat kamu yang masih tarik ulur soal cicilan, bayar listrik, bensin naik? Nah, ini bagian pentingnya. Anak muda di Indonesia sering dikasih cuma dua pilihan, nurut atau nyerah. Sekolah tinggi-tinggi malah ujung-ujungnya cuman yang penting kerja dulu lah. Terus kamu ada ide malah dibilang, wah mimpimu kejauhan, ketinggian, jatuh sakit loh nanti. Sedangkan Peter ngasih pilihan ketiga. Kalau misal sistem nggak mendukung kamu, maka ciptakanlah sistem sendiri. Mikir eksponensial bukan berarti kamu tuh harus jago coding, bisa bikin roket, bukan. Tapi artinya kamu lihat masalah, terus kamu cari dengan cepat gimana solusinya. Contoh kecil, UMKM bisa mikir eksponensial dengan cara kolaborasi. Misalnya nih, satu orang dia jago bikin, satu orang jago jual, dan satu orang lagi jago bikin sistem. Nah, mereka bisa kolaborasi tuh untuk ngebangun satu branding yang kuat banget. Peter ngajarin satu hal ke kita, bahwa kalau kamu bisa bikin solusi untuk banyak orang, nggak peduli kamu siapa dan kamu ada di mana, kamu akan dilihat sama dunia. Dan ini di negara kita ya, mindset untuk problem solving itu tuh langka men. Yang banyak itu adalah problem survivor. Artinya apa? Artinya kamu cuma nyelesain masalah atau ngakalin masalah dari Senin, nanti diakalin lah. Terus hari Selasa nanti timbul lagi, kamu akalin lagi. Rabu timbul lagi, nanti kamu akalin lagi.
Itu mindset kita saat ini, men. Udah pikir aja besok. Padahal mereka nggak mikir, kenapa sih masalah ini bisa terjadi? Dia nggak nyelesain masalahnya, tapi hanya menunda dan mengakali itu, men. Sedangkan di negara lain, mereka udah berpikir bikin koloni di Mars tuh, kayak di film-film, bikin ruang antariksa di Mars dan lain sebagainya. Sedangkan kita loh masih sibuk soal bensin naik apa enggak, cabai naik apa enggak, terus kita masih ngomongin soal, Lamine Yamal itu aslinya orang Indonesia loh, dan sekarang kamu masih tanya, kenapa kamu heran bahwa kita tertinggal? Men, sistem yang bagus, kalau SDM-nya nggak bagus juga nggak bakalan bagus, nggak jalan. Ada yang bilang bahwa kalau sistemnya itu ibarat mobil Ferrari, sedangkan nggak yang ngendarai itu nggak bisa naik Ferrari, akhirnya apa? Ya Ferrarinya cuma nabrak kalau dipaksain dia yang suruh bawa. Tapi tenang dulu, kamu nggak usah perlu jadi miliarder buat kamu bisa berpikir besar, men. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bisa kamu lakukan sekarang ini? Pertama-tama kamu harus jemput rezeki itu. Rezeki itu bukan sesuatu yang turun dari langit gitu aja ngasih ke kamu, bukan. Tapi kayak sinyal wifi tuh, kalau kamu nggak kejar, kalau kamu nggak deketin, nggak akan kamu dapet. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Oke, kamu coba mulai dari cara berpikir aja. Coba kamu lihat masalah itu sebagai peluang, men, bukan malah jadi beban. Semakin besar masalah, berarti semakin besar peluang yang ada di sana. Misal kamu lihat sekelilingmu nih, misal kamu lagi di kampung, kamu nggak ngapa-ngapain, kamu lihat sekelilingmu buat cari peluang. Apa sih yang bisa kamu hadirkan di sini agar jadi peluang cuan untuk kamu? Contohnya, aku berandai-andai kalau aku tinggal di daerah pegunungan yang dimana mayoritas jualan sayur. Di sana sayur tuh jual ke pengepul, jual ke pasar, harganya murah. Nah, coba gimana kalau kamu masuk bikin aplikasi yang dimana orang dari jauh bisa ngambil langsung ke kamu dan kamu langsung ke petani. Salah satu contoh yang mungkin bisa kamu lakuin, tapi tetap ya, tanaman gak akan tumbuh cuma satu malam. Dia perlu berhari-hari, perlu kamu pupuk, perlu kamu sabarin, bisa aja mati masian, tapi kalau hidup bisa jadi sumber kamu. Terus contoh lain nih, misal di daerah kamu susah air bersih, tanahnya gambut mungkin ya. Itu bisa jadi masalah yang bisa kamu selesaiin, men. Misalnya kalau kamu riset 100 meter ke bawah itu tuh airnya nggak payau, airnya tuh air tanah yang bagus. Nah, coba kamu nyari pinjaman uang atau apa di daerahmu, terus bikin sumur bor yang satelit yang bisa nembus 100 meter buat dapetin air yang bagus itu. Dari sana kamu bikin pengumuman bahwa kamu jual air bersih. Nggak usah khawatir sama air payau, air gambut, air kuning. Itu bisa kamu jadiin solusi, tergantung daerahmu seperti apa. Kamu lihat dulu masalah di daerahmu apa dan coba jadiin peluang. Tapi kalau kamu ngerasa nggak sanggup untuk itu, coba dari hal kecil dulu nih. Hari ini banyak kok ekspres yang mini yang ada di internet, kayak hackathon, kompetisi solusi, atau program pembiayaan UMKM, bahkan program-program dari pemerintah maupun startup tentang ide-ide yang segar. Kamu nggak perlu jadi lulusan universitas kayak UI, bahkan sampai Harvard buat ngelakuin ini. Kamu cuman butuh dua hal. Yang pertama adalah kemauan buat belajar. Yang kedua, keberanian untuk berpikir di luar batas-batas yang udah ada saat ini. Gampangnya, kerennya ya, out of the box. Dan ini opini yang jarang banget. Biasanya malah orang tuh mikir, oke, aku udah dapet insight nih dari video yang kutonton ini, aku harus lakuin. Nah, men, kamu nggak harus mulai ini sendiri. Kamu bisa kok join ke kelompok-kelompok, ke komunitas yang mungkin punya pemikiran yang sama kayak kamu yang udah bosen jadi penonton aja selama ini. Karena solusi eksponensial itu tuh bukan cuman kerja individu, tapi kolaborasi. Dan rakyat Indonesia punya satu kekuatan untuk mewujudkan itu. Apakah itu? Kebersamaan. Nah, itu yang kita milikin, men. Kebersamaan. Jadi, jangan takut buat kolaborasi. Dan sekarang ada pertanyaan terakhir nih. Kamu masih mau tetap jadi penonton orang yang udah ngebangun masa depan?
atau kamu ikut di sana buat ngebangun masa depan juga. Peter Diamandis itu tuh bukan pesulap, bukan orang luar biasa, pahlawan super, bukan. Dia juga orang biasa sama kayak kita. Yang beda adalah dia berani berpikir out of the box. Benar-benar out of the box. Dan tadi ada beberapa pertanyaan di atas, aku minta coba kamu diskusi di bawah. Akan ku jawab komentar kamu dan kita diskusikan bareng-bareng karena setiap diskusi kita mungkin bisa jadi pencerahan untuk orang lain, bahkan untuk kamu sendiri. Oke, kita diskusi di kolom komentar. Peter tahu dunia itu nggak kekurangan masalah, men. Tapi dunia kekurangan orang-orang yang punya ide gila, yang berani untuk menyelesaikan masalah dengan ide-ide yang di luar kotak lah. Peter tahu bahwa dunia itu nggak kekurangan masalah, men. Yang kurang adalah orang-orang yang berani untuk percaya bahwa mereka bisa menyelesaikannya. Kalau aku balik ke Indonesia, sekarang mungkin pertanyaannya bukan kapan Indonesia maju, tapi siapa yang mau mulai ngerancangnya? Ya walaupun pelan-pelan dari bawah. Karena yang bikin kita miskin itu bukan dompet, men, tapi imajinasi. Imajinasi kita yang udah disunat sama sistem. Dari kecil kita diajarin untuk berpikir sesuai dengan ini. Batasannya ini. Kamu nggak boleh mikir kemana-mana. Kamu harus patuh. Kalau udah A, ya A. Nggak ada opini pribadi dan lain sebagainya. Kita diajarkan untuk yaitu tadi patuh atau menyerah. Coba kamu lihat sekelilingmu, bahkan mungkin dirimu sendiri. Kamu ngerasa nggak sih bahwa ketika di sekolahan kita tuh kurang kritis, men? Ya mungkin ada beberapa anak lah yang bisa kritis, tapi kritisnya juga kadang nyeleneh juga. Cuman pengen tanya doang, tapi nggak diperhatiin jawaban dari yang ditanyakan. Nah, coba kamu perhatiin gimana menurut kamu. Dan kalau kamu suka sama videoku ini, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kontenku selanjutnya. Tadi banyak hal yang bisa kita diskusiin di kolom komentar. Jangan lupa untuk diskusi sekarang daripada nanti kamu ketinggalan, algoritmanya udah berubah, kamu ketinggalan, akhirnya kamu cuma jadi penonton dan gitu-gitu aja. Oke, di channel ini aku nggak cuman bahas tentang teori aja, tapi aku mencoba untuk masuk ke sistemnya. Kita lihat sistemnya dan kita coba obrak-abrik dikit. Oke, see you, bye-bye.